Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penebangan ilegal di Kabupaten Simalungun menyebabkan dinding bukit longsor dan akan menimbun titik sumber air. Di Mandailing, Natal, minibus pengangkut bahan bakar minyak jenis solar terbakar. Olahraga air seru di Pulau Samosir dengan jet ski skuter. Kita ke informasi pertama. Penebangan ilegal di Kecamatan Dolok Silo, Kabupaten Simalungun menyebabkan dinding bukit longsor dan akan menimbun titik sumber air. Kondisi ini dikhawatirkan berbahaya bagi warga di hilir yakni Tebing Tinggi, Siantar, dan Serdang Bedagai. Tumpukan pohon-pohon hasil tebangan ini tampaknya siap akan diangkut. Kondisi seperti inilah yang tampak saat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Daniel Silalahi, melakukan peninjauan di 2 nagori atau desa di Kecamatan Dolok Silo, Kabupaten Simalungun. Kondisi daerah yang ditebang masih terlihat rimbun dan hutan belantara. Namun akibat ulah para penebang kayu ini, kawasan ini mulai tampak gersang dan gundul. Bahkan mulai tampak dinding bukit longsor dan akan menimbun titik sumber air dari PLTA terdekat di sekitar lokasi. Padahal lokasi penebangan kayu ini merupakan sumber mata air dan hulu 2 sungai, yakni Sungai Bah Situri-Turi dan Sungai Bah Sigombur yang mengaliri Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi. Para pemain kayu tampaknya hanya ingin meraup keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Dari keterangan warga sekitar, aksi penebangan kayu di beberapa titik di wilayah ini sudah mulai sejak 2 bulan terakhir. Kalau bisa Pak, itulah harapan kami supaya penebangan ini diberhentikan. Harapan kami yang paling besar gitulah. Karena kami sudah menampung aspirasi masyarakat sekitar. Tanya ini meresahkan bagi warga sekitar gitu Pak. Di hilir sana bisa terjadi longsor ataupun banjir bandang gitu. Aksi penebangan kayu di wilayah ini dinilai ilegal karena tidak dilengkapi dengan rekomendasi izin dari sejumlah instansi terkait termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Berdasarkan surat yang mereka sampaikan pada kita, mereka belum memiliki izin sama sekali, seperti yang sudah mereka sampaikan kepada kita. Setelah melakukan peninjauan seperti ini, apa tindakan yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk menghentikan kasus penebangan hutan di kawasan hutan di tempat ini? Pemerintah Kabupaten Simalungun sudah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan besok hari Senin kami akan langsung ke Jakarta. Kami akan melaporkan kepada Kementerian dan Gakum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kondisi seperti ini dikhawatirkan memberikan dampak buruk seperti bencana longsor yang berbahaya bagi warga di hilir, yakni Tebing Tinggi, Siantar, dan Serdang Bedagai. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Minibus pengangkut bahan bakar minyak jenis solar terbakar di SPBU Kecamatan Batang Natal, Mandailing, Natal. Diduga kebakaran dipicu adanya korsleting listrik. Pegawai SPBU dan warga yang tengah mengisi BBM panik berhamburan meninggalkan SPBU. Hal ini akibat sebuah mobil minibus mengangkut bahan bakar minyak jenis solar terbakar di lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum di Desa Pagautan, Kecamatan Batang Natal, Mandailing, Natal pada Selasa sore. Diduga mobil minibus tersebut mengalami korsleting listrik saat melakukan pengisian BBM melalui jerigen, sehingga api menyambar BBM yang tengah diangkut di dalam bak tertutup mobil tersebut. BBM yang diangkut rencananya kembali akan dijual secara eceran oleh pemilik mobil yang terbakar. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Disinyalir mobil tersebut mengangkut BBM yang diambil dari SPBU tersebut. Selanjutnya, personil dari Pos Damkar Natal kami perintahkan untuk bisa memadamkan dan mengendalikan situasi yang ada.
Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun luka, namun pemilik mobil mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sementara akibat kejadian kebakaran ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara guna mengetahui penyebab pasti mobil itu terbakar. Yana Asmara melaporkan dari Mandailing, Natal. Polres Padang Sidimpuan meringkus 2 pria narkoba yang sedang menunggu calon pembeli ratusan pil ekstasi. Kedua kurir adalah seorang kuli bangunan dan seorang petani. Seorang kuli bangunan dan seorang petani terjerat kasus narkoba. Zupri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan merupakan warga Padang Lawas. Keduanya diringkus saat dapat orderan mengantarkan paket pil ekstasi ke Padang Sidempuan, tepatnya di Jalan BM Muda, dekat sebuah gudang. Itu apa? Ini apa? Hah? Lillahi ta'ala, Pak. Dari hasil interogasi, kedua tersangka mengatakan jika pemilik asli pil ekstasi adalah FS. Dengan upah 3 juta, FS memerintahkan keduanya mengantarkan 158 pil ekstasi yang dikemas dalam 7 paket plastik ke Padang Sidempuan. Saat penggeledahan, pil ekstasi yang ditemukan direkatkan pada bawah meja. Kita dalami terus sudah sejauh mana permainannya demikian. Kalau peran tersangka ini? Jadi peran tersangka ini sampai saat ini setelah kita dalami bahwa dia adalah disuruh atau sebagai kurir daripada FS ini. Upahnya sendiri deh, upahnya. Jadi hasil dari interogasi kita untuk upah kepada kedua ini dijanjikan sekitar 3 juta rupiah. Namun sementara yang dibayarkan baru 500.000. Nanti setelah barang sampai, setelah clear baru dibayarkan sisa. Berdasarkan keterangan kedua tersangka, polisi kemudian memburu FS pemilik ekstasi yang disebutkan tersangka. Namun FS berhasil kabur sebelum polisi tiba di rumahnya. Tuti Alewelubis melaporkan dari Padang Sidempuan.